Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uci Anggraini Setianingsih, guru MI di Diponegoro Kalipudi, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, sekaligus mahasiswa dalam jabatan batch 1 tahun 2025, program studi Guru Akidah Akhlak di LPTK UIN Sunan Kalijaga. Hari ini akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran di MI Diponegoro Kalipudi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 5 apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 5 semuanya. Siap. Guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami siap belajar. Oke, tepuk fokus. Melihat, mendengar, melihat, fokus. Sip. Pelajaran, guru akan mengabsen kalian terlebih dahulu satu persatu. Akbar Cahya Ramadan, Anasya Fitria Agustin, Anissa Eka Purwanti, Asbililmi, Sakit ya, Baharudin Yusuf, Karena Musa Jazuli, Elisa Sania Marwa, kecil ya yang lagi sakit ya, Biajeng Rahmadani Azhara, Fadil Ubaidillah Asaki, Farah Dayana, Fatin Abila, Fauzan Ilyas Ramadan, Ganesh Putra Arjun, Hafid Kafira Bani, Halim Adinata, Infa Praja, India, Maulana Hasan, Muhammad Aita, Nadifa, Hadiro, Alfa, Hadir, Nur Muiz, Hadir, Nurina, Hadiro, Yasmin, Yuda Nurwahid, Hadir ya. Ada 3 orang temanmu yang sakit tidak masuk, kita doakan semoga cepat sembuh dan bisa kembali belajar bersama dengan kita ya. Pada hari ini guru akan menyampaikan materi tentang kalimat tarji atau kalimat istinja ya, melanjutkan materi yang telah lalu. Kalian bisa lihat di papan tulis, guru sudah menampilkan materinya tentang kalimat tarji atau kalimat istinja ya. Bunyi kalimat tarji ada yang tahu? Bunyinya seperti apa? Kapan kita mengucapkan kalimat tarji? Kapan saja? Ketika terkena musibah atau ketika mendengar ada bencana alam ya. Sini. Oke. Kamu bisa melihat di situ ada orang. Kenapa ya? Terkena musibah apa? Banjir ya, kasihan sekali. Ada yang ditolong dengan menggunakan kaki. Terus kemudian ada lagi contohnya, nah terkena apa?
di sekolah ya, nanti disalurkan ke saudara-saudara kita yang membutuhkan seperti itu. Nah, mengapa? Ada yang bisa jawab enggak? Mengapa ketika kita terkena musibah ataupun mendengar ada orang yang meninggal dunia, kita harus mengucapkan kalimat istirja? Ada yang tahu? Ya, Mas Adil. Iya, karena kita semua adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua makhluk hidup itu akan kembali pada Allah. Makhluk hidup itu apa saja? Bukan hanya manusia, ada hewan, tumbuhan, itu juga termasuk makhluk hidup. Mereka bernafas, mereka sama saja membutuhkan makan, ya, membutuhkan makan, membutuhkan minum, tetapi berbeda dengan kita, ya, makanannya tumbuhan dan makanannya hewan itu berbeda, tapi mereka tumbuh, ya. Kemudian kalimat istirja apa ya? Kalimat, diulangi lagi dulu, kalimat yang diucapkan oleh umat Islam ketika sedang terkena musibah ataupun mendengar ada berita musibah gitu ya. Dia bagaimana? Kita semua adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, lanjutnya, kapan saja kita mengucapkan kalimat istirja? Ya, ketika mendengar kabar kematian. Yang kedua, ketika mengalami musibah. Yang ketiga, ya, ketika mendengar ada musibah. Yang terakhir, sebagai pengingat atas ujian dunia. Jadi kalau kita mendapatkan musibah, misalnya kehilangan dompet, contoh kehilangan suatu barang, kalian terus jangan berputus asa ya. Sedih boleh, tapi tidak boleh berkepanjangan. Kita harus ingat lagi, kembalikan lagi ya, karena semua yang kita miliki ini hanya titipan, termasuk dengan diri kita sendiri. Nyawa kita kan titipan Allah ya, dan nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Makanya kita harus harus melakukan perbuatan yang baik, yang terpuji, karena nanti akan dimintai pertanggungjawabannya setelah kita meninggal dunia. Oke, hikmah apa saja yang bisa kita dapatkan kalau kita mengucapkan kalimat istirja? Yang pertama apa? Ya, yang kedua, oke, yang ketiga, ya, yang keempat, menyadarkan hakikat kehidupan dunia, mengingatkan manusia bahwa kehidupan dunia hanya sementara. Makanya tadi Bu Guru bilang tidak boleh sombong, karena semuanya hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu Guru sudah membuat 5 soal ya, 5 soal dan 5 jawaban. Coba tadi kita tolong Bu Guru yang Bu Guru 7 dibacakan dari nomor 1. Nama lain kalimatnya adalah, Ya. Nama lainnya apa? Ya, dibaca. Kalimat istirja. Oke. Kalimat istirja. Yang kedua siapa tadi? menahan jiwa dari menolak ketetapan takdir. Ya. Sedangkan jawabannya apa? Sabar. Sabar.
Oke, yang ketiga. Ya. Jawabannya apa? Kalimat tarjih. Kalimat tarjih. Selanjutnya nomor 4. Cara untuk menyiapkan bekal bagi kematian dan menyiapkan generasi penerus yang baik. Silakan maju. Ya, situ. Jawabannya apa nomor 4? Ya, makna implisit. Yang nomor 5 siapa? Itu pun kalimat tarjih. Ya, ayat Al-Quran yang mengandung kalimat tarjih. Jawabannya apa? Quran surah Al-Baqarah ayat 150. Quran surat Al-Baqarah ayat 156 ya. Oke, selanjutnya guru tanya ya, coba kalian kan ada yang tadi maju ya, ada juga yang tidak maju. Guru ingin tanya, nama lain kalimat tarjih apa ya, Mas? Kalimat istinja. Kalimat istinja ya, Muis. Kalimat istinja bagus. Yang kedua, menahan jiwa dari menolak ketetapan takdir. Namanya apa, Mbak? Sabar. Oke. Yang ketiga, kalimat yang diucapkan saat terkena musibah. Kalimat tarjih asar, ya bagus. Yang keempat, cara menyiapkan bekal hadapi kematian dan menyiapkan generasi penerus yang baik. Apa namanya? Makna implisit. Dan terakhir, Mbak Anasya, ayat Al-Quran yang mengandung kalimat tarjih. Tadi Quran surah ayat 150. Nah, oke. Ada yang mau bertanya? Sampai di sini? Coba ada yang mau bertanya, coba cung. Misalnya dulu kemarin tetangga saya ada yang jatuh dari motor. Nah, apakah kita boleh mengucapkan kalimat tarjih? Boleh ya. Jadi tidak harus orang yang meninggal dunia saja kita mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kehilangan barang ya, misalnya mau jatuh dari motor, itu bisa mengucapkan kalimat tarjih. Oke, selanjutnya oke, Bu Guru sudah menyiapkan soal isya ya, 5 materi tentang kalimat istinja. Bu Guru nanti akan bagikan soalnya satu persatu, kalian bisa kerjakan ya. Bu Guru beri waktu 20 menit untuk mengerjakan soalnya. Ini Mas. Oke, silahkan dikerjakan. Waktunya 20 menit ya, 5 nomor. Tuh, gampang. Yang tadi sudah Bu Guru jelaskan. Pengertian kalimat istinja itu yang pertama ya. Yang kedua itu
Soalnya kapan saja kita biasanya mengucapkan kalimat istinja. Kemudian yang nomor 3, 3 hikmah mengucapkan kalimat istinja apa saja. Yang keempat adalah dalil Al-Quran yang menunjukkan perintah membaca kalimat istinja ketika terkena musibah. Dan yang terakhir, bagaimana seharusnya seorang muslim setelah mengucapkan kalimat istinja? Ya, hikmahnya apa? Silahkan dikerjakan, nanti dikumpulkan ke depan ya. Kalau ada yang bingung dalam mengerjakan tugas, boleh bertanya ke bu guru ya, silakan. Kalau mungkin ada yang masih belum jelas. Oke, sudah 20 menit ya. Coba silakan dikumpulkan satu persatu dari sebelah sana dulu. Yuk. Oke, selanjutnya. Ya, Mas Azhar. Oke, selanjutnya barisan sini Mas. Coba kumpulkan. Oke. Ya, barisan sini. Oke. Coba ya. Sebelum guru tutup pelajaran pada pagi hari ini ya, guru akan menyapa yang lagi. Coba masih ingat nggak yang tadi baru saja guru berikan pelajarannya ya? Masih ingat nggak tadi tentang apa? Kalimat istinja. Menurut kalian ini materinya susah apa mudah? Sudah diingat ya, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita efek ya, kalau kita mendengar ada musibah ataupun kita sendiri yang mengalami, kita mengucapkan kalimat ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang mau bertanya sebelum itu? Tidak. Hari ini pembelajarannya menyenangkan atau tidak? Karena kita sambil melihat layar ya dari pembelajaran ya. Itu ada saudara kita yang terkena musibah, dan kalian juga bisa aktif langsung ya, interaksi dengan guru. Jadi berperan aktif itu adalah pembelajaran. Ya, sebelum kita tutup pelajarannya, mari kita membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Bila dikasih hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.